rahasia untuk mewujudkan suatu realita berdasarkan apa yang kita inginkan, yang kita cintai. Dan sekarang kita akan masuk lebih dalam lagi, bagaimana caranya supaya kita bisa mewujudkan realita itu dalam kenyataan hidup kita. Nah, bagaimana perasaan kita seandainya ketika kita sedang sakit, bayangkanlah bagaimana perasaan kita seandainya sehat. Jangan berfokus pada sakit. Karena kalau kita berfokus pada sakit, ini hukum tarik-menariknya berlaku. Artinya kita sedang menguatkan medan perasaan yang negatif itu. Makanya kita sudah sakit, kemudian semua yang datang kepada kita adalah potensi-potensi yang membuat kita semakin terjerembab dalam sakit itu. Nah, ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia. Dan semoga kita semua yang masih diberikan pinjaman kehidupan, bisa memanfaatkan sisa kehidupan kita, agar kita selalu menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber kedamaian, sumber keberkahan bagi semua makhluk di semesta ini, dimanapun mereka berada. Bersyukur hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan proses belajar di sekolah kehidupan ini, dan semoga kita semakin hari semakin matang, semakin bijaksana, semakin mampu menangkap pesan-pesan semesta yang selalu dialirkan kepada kita, yang selalu mengingatkan kita agar kita selalu menjadi lebih baik. Oleh karena itu, mari kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita awali proses belajar ini bersama-sama, menyertakan kehadirannya. Kita hadir di sini saat ini sekarang. Kita rasakan sang hidup yang ada pada diri kita, yang sebentar lagi akan membimbing kita dari dalam diri kita. Oleh karenanya, semoga ilmu yang kita dapat menjadi berkah, menjadi syafaat, yang dapat menyelamatkan kehidupan kita lahir batin. Oleh karenanya, mari kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta, seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak terasa kita sudah memasuki episode yang ke-6 dari seri Hidup yang Menakjubkan. Perjalanan kita dari episode yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, sampai yang kelima. Semoga para sahabat semua sudah mampu menangkap sekaligus mempraktekkan rahasia semesta yang sudah saya bagikan, dan semoga sudah mampu membuktikan. Karena yang namanya ilmu itu harus melewati 5 tingkatan. Yang pertama harus niti harti. Niti harti artinya ilmu itu harus bisa dimengerti. Yang kedua niti surti. Ilmu itu harus dipahami. Bukan sekedar mengerti, tetapi kita pun harus paham. Dan tentu saja yang namanya paham bukan menghafalkan apa yang disampaikan orang lewat telinga kita, kemudian direkam lewat memori kita. Paham itu harus melewati pengalaman kita. Malam yazuk lam ya'rif. Yang tidak mengalami tidak akan pernah bisa memahami. Oleh karena itu, belajar itu harus learning to do. Bukan sekedar learning to know. Bukan sekedar untuk tahu, tetapi kita harus melakukan agar kita bisa mendapatkan pemahaman yang sesungguhnya. Lalu yang ketiga, kita harus niti bukti. Niti bukti berarti kita harus mampu membuktikan apa yang kita mengerti, apa yang kita pahami, dan sekaligus kita harus mampu membuktikannya.
Karena kalau ilmu belum bukti, belum nyata, maka tidak disebut sebagai ilmu. Itu hanya sekedar pengetahuan saja. Kemudian yang keempat, kita harus niti bakti. Kalaupun kita sudah mampu membuktikan, selanjutnya kita harus mampu membaktikan. Karena kalau membuktikan itu baru untuk diri sendiri. Kalau membaktikan, berarti ilmu itu sudah memberi nilai manfaat buat banyak manusia, banyak makhluk di semesta ini. Dan yang terakhir, ya, tingkatan ilmu harus niti sejati. Niti sejati berarti kita sudah mampu untuk bisa memahami secara utuh, secara universal, bahwa sesungguhnya ya tidak ada di semesta ini kecuali Dia. Jadi ilmu apapun sesungguhnya adalah berasal dari Sang Maha Pencipta, Sang Maha Hidup, ya, yang telah mengkreasi alam semesta ini. Dan Allah Subhanahu wa taala mengkreasi alam semesta ini cuma satu, karena Dia ingin dikenal. Jadi sebetulnya intisari dari ilmu pada dasarnya adalah bagaimana kita bisa menjadikan ilmu sebagai instrumen yang mengantarkan kita untuk mengenal Dia. Kuntu kanzan mahfian wa ahbabtu an u'rifa fa khalaqtu khalqan. Sesungguhnya aku adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin agar aku dikenali, maka aku ciptakan ciptaan agar dengan ciptaan mereka bisa mengenal aku. Jadi sebetulnya Allah sendiri yang menyatakan dalam hadis qudsi, terciptanya alam semesta ini sebagai sarana untuk mengenalnya. Oleh karena itu di alam semesta itu begitu banyak tanda-tandanya, begitu banyak rahasianya. Dan siapa saja yang sudah mampu mengungkap rahasia yang tersembunyi di balik semua ciptaannya, maka merekalah yang akan mendapatkan berkah di dalam kehidupannya. Para sahabat, episode 1 sampai yang kelima, saya sudah berbicara begitu banyak rahasia untuk mewujudkan suatu realita berdasarkan apa yang kita inginkan, yang kita cintai. Dan sekarang kita akan masuk lebih dalam lagi. Bagaimana caranya supaya kita bisa mewujudkan realita itu dalam kenyataan hidup kita. Perhatikan kata demi kata, karena apa yang saya sampaikan ini penting, sangat penting. Apalagi kalau kita mampu membuktikannya, maka semua akan membawa kita pada kehidupan yang menakjubkan. Baik ya, langkah pertama yang perlu saya ulang dari episode yang sebelumnya adalah tentang bagaimana cara menarik apa yang kita inginkan, apa yang kita sukai, apa yang kita cintai. Untuk menarik apa yang kita inginkan dan cintai dari kehidupan yang tak kasat mata menjadi kasat mata, maka kita sudah memberikan caranya. Kita tinggal memberikan cinta terhadap imajinasi dan perasaan kita. Kita tinggal memberikan cinta terhadap imajinasi dan perasaan kita. Saya sudah memberikan langkah-langkah bagaimana menggunakan imajinasi, bagaimana menggunakan perasaan kita. Mungkin perlu saya ulang ya. Bagaimana cara menggunakan imajinasi? Yang pertama, tentu saja kita secara fokus ya, dengan kesungguhan hati, jika perlu meletup-letup di dalam hati kita, bahwa kita benar-benar menginginkannya. Dan apa yang kita inginkan itu ya diimajinasikan. Makanya Einstein mengatakan kalau pengetahuan itu hanya menghubungkan A ke B. Kalau imajinasi itu menghubungkan A ke B, ke C, ke D, sampai ke Z, bahkan tak terbatas. Jadi imajinasi itu bukan halusinasi. Jadi yang pertama adalah memfokuskan dan membayangkan apa yang kita inginkan itu dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, langkah kedua ya, kita bisa membayangkan seakan-akan apa yang kita inginkan itu sudah bersama dengan kita. Dan yang ketiga, apa yang kita inginkan itu ya bukan sekedar bersama dengan kita, tetapi kita sudah melakukan berbagai hal dengan yang kita inginkan itu. Dan yang keempat, tentu saja kita akan memilikinya. Kemudian cara merasakan seperti apa?
pada saat kita membayangkan dengan sungguh-sungguh apa yang kita inginkan dan kita cintai itu, ya, maka kita merasakan seakan-akan apa yang kita inginkan dan kita cintai itu sudah nyata, sudah bersama dengan kita. Maka masuki langkah yang kedua, yaitu merasakan bahwa ya apa yang kita bayangkan itu, apa yang kita imajinasikan itu seakan-akan sudah bersama dengan kita. Dan yang ketiga, lakukan berbagai hal dengan yang kita inginkan itu, ya, dan rasakan bahwa kita sudah melakukan berbagai hal dengan yang kita inginkan itu. Dan yang keempat, pasti yang kita inginkan itu bukan sekedar dirasakan, tetapi itu kan menjadi realitas. Itulah cara hukum tarik-menarik bekerja. Oleh karena itu maka di tahap selanjutnya saya akan memberikan rahasia yang lebih dahsyat lagi, ya. Dan rahasia ini ya sudah ditemukan oleh banyak orang yang kreatif. Dan mereka yang sudah membuktikannya, mereka telah menikmati kehidupan yang menakjubkan. Para sahabat, bayangkan hidup kita seperti yang kita inginkan. Bawalah imajinasi kita terus-menerus setiap hari. Jangan putus-putus. Rumusnya sederhana. Dengarkan kata-kata saya. Cuma 2 kata yang perlu diperhatikan. Kata kuncinya. Yang pertama bayangkanlah. Yang kedua rasakan seandainya. Jadi bayangkanlah. Yang kedua rasakan seandainya. Jadi bayangkanlah bagaimana rasanya seandainya. Nah, titik-titiknya boleh diisi. Jadi bayangkanlah bagaimana rasanya seandainya. Jadi seandainya itu diisi dengan apa yang kita inginkan. Semakin dalam kita ya bisa merasakan itu semua, maka seperti yang sudah saya sampaikan bahwa tubuh kita ini secara saintifik itu adalah magnet. Yang namanya magnet, pasti di sekitar magnet ada medan magnet. Semua hal yang berada dalam medan magnet kita itu akan tertarik kepada kita kalau kita sudah menjadikan diri kita sebagai magnet. Tentu saja yang akan kita tarik juga bisa hal yang positif, juga bisa hal yang negatif. Makanya kita harus hati-hati. Karena perasaan kita adalah penentunya. Jadi saya akan tuliskan para sahabat. Rumusnya adalah sederhana. Jadi di sini ya, bayangkanlah bagaimana ya perasaan kita seandainya. Nah, seandainya diisi ya, diisi. Silakan ya. Bayangkanlah bagaimana perasaan kita seandainya. Silakan diisi. Bayangkanlah bagaimana perasaan kita seandainya yang kita inginkan itu sudah mewujud menjadi realitas dalam kehidupan kita. Silakan diisi itu, diisi ya. Bahkan ya, nanti ya belajar berlatih ya. Tidak usah banyak-banyak ya. Dalam 24 jam itu hanya perlu waktu sekitar 7 menit saja. Luangkan 7 menit ya untuk bisa meluapkan ya cinta kita dan memberikan cinta kepada imajinasi dan perasaan kita ya secara serius, secara sungguh-sungguh. Hanya perlu 7 menit. Hanya perlu 7 menit ya. Dan apa yang saya sampaikan ini sudah saya buktikan. Dan saya ya pantang untuk membuktikan sesuatu, apalagi ya yang disebut dengan ilmu itu kan harus nyata dan bisa dibuktikan. Karena ilmu itu kan asasnya cuma 3. Yang pertama, ilmu itu harus koheren. Tidak boleh bertentangan dengan akal pikiran kita yang sehat. Yang kedua, ilmu itu harus koresponden. Ilmu itu harus nyata dan bisa dibuktikan. Jadi kalau saya menyampaikan sesuatu ya dan tidak nyata dan tidak bisa dibuktikan, jelas itu tidak berkategori ilmu. Dan yang ketiga, ya ilmu itu harus pragmatis, memiliki nilai manfaat untuk diri kita dan untuk banyak orang. Ya, jadi sekali lagi yang saya sampaikan ini adalah ilmu, ya, bukan sekedar pengetahuan. Jadi pengetahuan dengan ilmu bedanya, kalau pengetahuan sudah menjadi kenyataan itu namanya ilmu. Ya, kita harus transformasikan pengetahuan menjadi ilmu, ya. Jadi rumusnya adalah bayangkanlah bagaimana perasaan kita seandainya.
seandainya silakan diisi oleh para sahabat sekalian. Nah, ketika meluangkan waktu 7 menit itu saja ya. Fokuskan ke sana. Silakan dibuktikan sendiri, ya. Nah, saya mengambil satu pernyataan dari pemenang hadiah Nobel. Ya, ini pemenang hadiah Nobel bidang fisika. Namanya Werner Heisenberg. Jadi kalau orang fisika ya, yang pernah belajar fisika kuantum, pelajar fisika atom, fisika inti, pasti bakal mengenal nama ini. Werner Heisenberg. Ya, beliau juga pemenang hadiah Nobel. Beliau mengatakan seperti ini. Atom-atom atau partikel dasar itu sesungguhnya tidaklah nyata. Jadi yang disebut dengan atom atau partikel dasar yang selama ini oleh kebanyakan orang awam dianggap nyata. Bahkan Werner Heisenberg sendiri mengatakan atom-atom atau partikel-partikel dasar itu sesungguhnya tidak nyata. Mereka membentuk alam potensi atau disebut dengan alam kemungkinan. Makanya di kajian yang sebelumnya saya sudah menyampaikan, begitu kita ya berada di tataran ruang dan waktu, maka hukum kausalitas berlaku, yaitu hukum sebab akibat. Begitu kita memasuki tataran yang melampaui ya, yang melampaui ruang dan waktu, yang saya sebut dimensi kelima, maka kita bisa menciptakan yang namanya hukum akibat sebab. Dan di situ berlaku yang namanya probability, ya. Semua kemungkinan masih mungkin terjadi. Makanya Werner Heisenberg mengatakan, ya, jadi yang namanya atom atau partikel dasar itu sendiri itu tidak nyata. Mereka itu membentuk potensi atau kemungkinan. Jadi lebih banyak membentuk potensi atau kemungkinan ketimbang sebagai benda atau fakta. Dan selama ini kalau orang awam mengatakan bahwa atom, partikel dasar itu adalah benda atau fakta. Sedangkan Werner Heisenberg sebagai pemenang hadiah Nobel, beliau sendiri yang mengatakan bahwa itu tidak nyata. Karena itu hanya alam potensi yang disebut dengan alam probability atau alam kemungkinan. Jadi para sahabat, saya mau ngasih contoh sederhana saja. Ini terjadi dalam kehidupan saya. Jadi saking saya ingin membahagiakan keluarga saya pada saat itu, saking ingin keluarga saya merasa tenang gitu, ya. Dan pada saat itu kondisi kami ya, ekonomi kami saat itu ya sangat banyak kekurangan. Maka ketika saya belum selesai kuliah gitu, saya itu setiap hari ya selalu membayangkan bahwa saya itu sudah menjadi dosen. Saya sudah menjadi pegawai. Saya sudah mendapatkan gaji. Ya, saya selalu begitu ya. Bahkan secara tidak sengaja ya, saya sering membicarakan pada ibu saya, nanti saya akan jadi dosen, saya akan jadi PNS, saya akan jadi pegawai. Itu. Saya tidak berbohong karena saya cuma mengatakan seperti itu ya. Dan ternyata alhamdulillah ya, saya lulus di waktu yang tepat. Sehingga ketika kelulusan terjadi pada diri saya, saat itu saya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti tes. Ya begitu mudahnya, dalam waktu singkat saya bisa diangkat menjadi seperti yang saya mau. Nah itu ya, itu hal yang kecil. Dan kalau saya tidak membayangkannya, kalau saya tidak merasakannya, tentu saja itu tidak akan menjadi kenyataan dalam kehidupan saya. Nah ini hal yang sangat sederhana sebetulnya. Dan saya mengulang ini bukan saya ingin menyombongkan diri saya, tetapi saat itu betul-betul saya merasakan itu. Ya, betul-betul saat itu saya membayangkan itu. Dan ternyata begitu mudah dan menjadi kenyataan. Jadi sesuai dengan hukum yang sudah saya sampaikan, karena tubuh kita adalah magnet, maka di sekitar magnet pasti ada medan magnet. Jadi apapun yang berada di sekitar medan magnet itu akan tertarik ke dalam magnet. Jadi oleh itu maka tugas kita sekarang adalah meluaskan medan magnet kita. Bukan sekedar meluaskan, tetapi menguatkan medan magnet kita. Supaya apa? Supaya ya semua benda-benda yang berada dalam medan magnet itu, kalau medan magnet kita kuat, itu akan mudah tertarik. Dan itu semua tergantung kepada kita. Kuncinya cuma dua, imajinasi dan perasaan kita. Nah oleh karena itu maka kita harus mendukung diri kita sendiri ya.
Jadi kalau kita tidak bisa mendukung diri kita sendiri, ya, kita tidak mempercayai diri kita sendiri, kita menyatakan diri kita tidak layak, itu sudah hambatan untuk merealisasikan apa yang kita inginkan, ya. Oleh karena itu maka setiap kali kita membiarkan diri kita memikirkan apa yang dipicu, ya, dipicu. Pemicunya bisa orang lain, ya, bisa seseorang, bisa sesuatu, bisa suatu keadaan. Hati-hati, ya. Berarti kita ya menjadi apa yang kita inginkan. Jadi begitu kita membiarkan diri kita, ya, dipicu oleh seseorang, sesuatu, keadaan atau apapun, itu artinya kita akan menjadi apa yang kita pikirkan. Nah, oleh karena itu maka kita harus bisa mengendalikan diri kita. Masih ingat, ya, kajian yang sebelumnya, jangan berada dalam kendali otomatis perasaan. Begitu kita mendapati situasi yang buruk, maka perasaan kita buruk, sebetulnya perasaan buruk kita itu secara otomatis diizinkan menjadi buruk. Itu karena apa? Karena kita tidak punya kendali dengan perasaan kita. Padahal sebetulnya kita sedang menguatkan situasi yang buruk itu. Maka keadaan akan semakin buruk. Makanya jangan terlibat, jangan biarkan kendali otomatis mengendalikan kita, ya. Jadi rumusnya sederhana. Apapun situasi di luar, jaga supaya perasaan kita tetap positif. Jaga supaya perasaan kita tetap baik. Karena kalau kita membiarkan kendali otomatis bekerja, ketika situasi di luar buruk, kemudian perasaan kita pun menjadi buruk, maka kita telah membangun kekuatan medan magnet di sekitar kita untuk menarik yang buruk. Seperti itu hukum tarik-menarik bekerja. Ini benar-benar rahasia semesta yang harus, ya, para sahabat ketahui, ya. Nah, kita selama ini banyak sekali, ya, banyak sekali tidak menuruti keinginan kita. Atau kita, ya, menjadi keinginan pinjaman. Kenapa? Karena kita membiarkan kendali otomatis kita dikendalikan oleh situasi di luar. Nah, ketika kita belum bisa mengendalikan perasaan kita, maka selama itu pula, ya, kita selalu, ya, menjadi keinginan pinjaman. Saya sebut keinginan pinjaman saja karena kita tidak menjadi diri kita sendiri. Artinya apa yang kita inginkan tidak menjadi kenyataan. Kenapa? Karena kita lebih banyak terpengaruh oleh, ya, yang memicu di luar diri kita. Bisa seseorang, bisa sesuatu, atau bisa keadaan. Ini kuncinya para sahabat. Kuncinya adalah kendalikan perasaan kita. Ya, seburuk apapun situasi di luar, jangan sampai perasaan kita terjebak oleh situasi itu. Jangan terjebak oleh kendali otomatis. Ya, di kajian sebelumnya sudah saya sampaikan. Ini hanya mereview saja beberapa hal penting untuk bekal dalam masuk pada kajian episode yang ke-6. Nah, jadi proses penciptaan itu jelas harus ada pendukungnya. Ketika kita menggunakan proses penciptaan itu dengan pikiran dan perasaan kita, ya, usahakan tidak mempertentangkan keinginan kita dengan tindakan sehari-hari. Dan sebagai gantinya gunakan berbagai benda di sekitar kita sebagai properti agar kita merasakan seolah-olah apa yang kita ciptakan dalam proses penciptaan itu sudah kita miliki. Contoh sederhana. Ya. Misalnya begini, ya. Ada sahabat yang sampai hari ini belum punya pasangan. Ya, tidak salahnya, ya, kalau, ya, membuat tempat tidur, ya, dan membayangkan memberi ruang untuk pasangan kita. Jadi kalau kita menginginkan pasangan tapi beli tempat tidurnya single hanya untuk kita sendiri, itu namanya, ya, keinginan kita tuh sedang dipertentangkan dengan kehidupan sehari-hari kita. Harusnya kan beli kasurnya yang double dong, ya, double. Bahkan, ya, orang-orang yang sudah mencapai pengalaman ini, tidurnya pun tidak boleh. Setelah beli kasur yang double, tidurnya jangan di tengah, tidurnya harus di pinggir. Jadi merasakan seolah-olah pasangan yang diidamkan itu sudah berada bersama kita. Seperti itu, ya. Nah, sama yang lain. Misalnya kalau kita bikin rumah, ya tentu saja kita harus visioner, ya. Kalau kita menginginkan mobil, ya bikin rumah harus ada garasinya.
Kalau bikin rumah sudah tidak ada garasinya, berarti antara keinginan kita bertentangan dengan keseharian kita. Harusnya itu ada space ya buat mobil kita, walaupun mobilnya belum ada. Tetapi dengan begitu kita sudah menciptakan ruang. Sama ya kalau kita ingin ya baju-baju bagus yang branded, misalkan saya sudah melakukannya ya. Saya beli lemari yang besar dan saya berikan space ya untuk ini t-shirt saya yang bagus, ini adalah celana-celana saya yang saya idamkan gitu. Walaupun saat itu belum ada isinya, tetapi kita sudah visioner. Artinya ya keinginan kita tidak dipertentangkan dengan keseharian kita. Ini hal yang sederhana para sahabat. Hal yang sangat sederhana ya gitu. Jadi untuk yang ingin pasangan ya tentu saja beli kasurnya yang double ya, yang double. Dan tidurnya pun jangan di tengah. Kalau di tengah itu kan sedang meniadakan yang lain ya. Tidurnya pun harus di pinggir ya. Merasakan seakan-akan pasangan kita sudah hadir. Nah, itu kelihatan sangat sepele, tetapi ini sangat mendukung. Nah, ini yang disebut dengan cara mendukung proses penciptaan ya. Nah, bahkan kelima indera kita ini sebetulnya ini semacam properti ya. Properti untuk membantu merasakan ya, seakan-akan yang kita imajinasikan itu sudah kita miliki ya. Ya misalkan dengan tangan kita kan bisa merasakan ya, dengan kulit kita bisa merasakan apa yang yang kita inginkan itu seakan-akan sudah terjadi ya. Karena kulit kita bisa merasakan ya, bisa mencicipi ya, tubuh kita bisa mencicipi, bisa membaui, bisa mendengarkan, pokoknya apapun ya. Jadi artinya tubuh kita pun, panca indera kita pun itu merupakan properti pendukung untuk mewujudkan proses penciptaan supaya itu segera mewujud. Nah, oleh karena itu maka tugas kita adalah menyelesaikan tugas penciptaan itu ya. Jadi jangan nanggung, jangan setengah-setengah ya. Tugas penciptaan itu harus selesai ya. Gitu. Jadi kita harus sadar. Yang pertama ya, ketahuilah bahwa bila kita sudah melengkapi tugas kita dalam proses penciptaan, ciptaan itu sebetulnya sudah selesai. Seperti yang saya sampaikan pada kesempatan sebelumnya, ya. 5.000 tahun yang lalu, ya, orang membuat imajinasi, ya, tentang kehidupan yang akan datang. Ternyata apa yang diimajinasikan mereka 5.000 tahun yang lalu, sekarang kan sudah jadi kenyataan. Itu artinya 5.000 tahun yang lalu, ya, apa yang mereka imajinasikan itu sudah ada. Sudah ada. Karena apa? Hukum tarik-menarik itu tidak mengenal besar atau kecil yang kita imajinasikan dan tidak mengenal waktu. Tidak mengenal waktu, ya, tidak mengenal waktu. Jadi oleh karena itu, ya, ketika kita sudah melengkapi tugas kita dalam proses penciptaan, kita sudah memberikan rasa positif, ya, kepada imajinasi kita, kepada perasaan kita, ya. Itu yang namanya proses penciptaan itu sudah selesai, ya. Jadi kita pada saat itu tidak lagi berada di dunia lama. Ya, kita tidak berada di dunia lama. Jadi kita sudah memasuki ya dunia baru. Kita sudah memasuki dunia yang kita inginkan itu. Gitu. Jadi kita sudah pindah ke dunia baru, ya. Di dunia baru ini sudah menyediakan seluruh yang kita inginkan meski kita belum melihatnya. Dan kita pasti akan menerimanya. Ya, sedahsyat itu ya, hukum semesta. Ini sains ya, ini sains. Jadi pahami ini sains ya, bukan sekedar ilmu biasa ya, bukan ilmu hafalan, dan ini bisa dibuktikan. Nah, oleh karena itu saya akan kembali berbicara lebih mendalam tentang medan perasaan. Jadi kalau saya berbicara medan magnet, kalau ini ada magnet, maka di sekitarnya ada medan. Ya, daerah di mana di situ masih ada pengaruh magnet disebut medan. Sama ya, kalau di sini ada benda bermuatan listrik, di sekitarnya juga ada yang namanya medan listrik. Jadi medan listrik itu adalah daerah di mana di daerah itu masih dirasakan ada efek-efek kelistrikan. Seperti itu yang namanya medan. Nah, ini medan perasaan. Nah, medan perasaan berarti ya, perasaan kita itu sebetulnya membentuk medan, ya, membentuk medan. Dan perasaan kita itu bisa mengendalikan semua, ya, karena itu berbentuk medan. Jadi yang pertama berkenaan dengan medan perasaan. Ingat ya, ketika perasaan kita
perasaan kita nih bertentangan dengan keinginan kita, maka yang akan jadi pemenangnya itu pasti perasaan. Ulangi ya, jika perasaan kita bertentangan dengan keinginan kita, yang akan jadi pemenangnya itu bukan keinginan kita, perasaan kita. Oleh itu maka keinginan dengan perasaan itu harus selaras. Ketika perasaan kita bertentangan dengan keinginan kita, yang akan terjadi bukan yang kita inginkan, tetapi yang akan terjadi apa? Yang kita rasakan. Karena perasaan pemenangnya. Ya. Yang kedua ya, pahami ya secara ilmiah, ketika kita memberikan cinta kepada perasaan baik, maka perasaan kita menciptakan medan yang melingkupi diri kita secara menyeluruh. Hal inilah yang menarik segala sesuatu ke dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita memberikan cinta kepada perasaan baik kita, maka perasaan ini membentuk medan. Membentuk medan. Artinya semua hal yang berada dalam medan yang dibentuk oleh kita, itu akan tertarik kepada kita. Itu hukum yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, setiap kita mengungkapkan rasa cinta, ya, melalui perasaan atau melalui kata-kata atau melalui tindakan, sebetulnya kita sedang menambahkan cinta ke medan di sekitar kita. Sehingga medan cinta kita semakin luas dan semakin kuat. Ya. Jadi seperti medan magnet sama ya. Kalau medan magnetnya itu lemah, ya, maka jangkauan dari medan magnet itu menjadi sempit. Nah, tugas kita adalah meluaskan ya medan perasaan kita, juga menguatkan medan perasaan kita. Bukan sekedar luas, tapi juga kuat. Nah, bagaimana caranya? Caranya sederhana. Kita terus-menerus ya mengungkapkan rasa cinta melalui perasaan, melalui kata-kata, melalui tindakan. Nah, ingat ya, cinta yang saya maksud sekali lagi bukan rasa perasaan, tetapi kekuatan positif, ya. Kita selalu menginpuskan kekuatan positif. Makanya ada cinta, ada ketiadaan cinta. Cuma dua saja, ya. Cinta itu kekuatan positif, begitu kita dikendalikan oleh ya kekuatan negatif, berarti di situ sedang mengalami ketiadaan cinta. Ya, nanti saya akan berikan simulasi yang lebih jelas ya, yang lebih jelas. Nanti saya akan berikan simulasinya, ya. Jadi apapun yang ada dalam medan magnet kita akan ditarik. Ketika daya magnet kita begitu positif, begitu kuat, maka hal-hal yang menyenangkan secepat kilat akan muncul. Jadi tergantung medan perasaan kita, apakah luas, apakah kuat. Kalau medan perasaan kita itu luas dan kuat, ya, maka itu yang akan tertarik. Tetapi hati-hati ya, luasnya negatif, kuatnya negatif, atau luasnya positif, kuatnya positif. Tentu saja kalau kita ingin menarik hal yang kita inginkan, hal yang kita cintai, yang harus kita luaskan dan kuatkan, itu adalah medan perasaan yang dibangun oleh rasa cinta yang diinpuskan ke dalam perasaan kita. Ya, itu. Jadi lewat kemampuan kita memikirkan, merasakan, kita akan memiliki kuasa atas seluruh penciptaan. Tidak ada yang besar atau kecil bagi hukum tarik-menarik. Tidak ada konsep waktu untuk hukum tarik-menarik. Tidak ada konsep waktu. Bahkan fisika kuantum mengatakan saat kita membayangkan sesuatu saat ini, sebetulnya yang kita bayangkan sudah ada saat ini juga. Sudah ada saat ini juga, cuma belum tertarik aja ke dalam diri kita. Padahal itu sudah ada. Ya mungkin sederhana ya, saat kita membayangkan mobil, tentu saja mobil yang kita bayangkan, mobil yang pernah kita lihat. Dan mobil itu sudah ada di dealer kan sebetulnya, hanya soal tempat. Tempatnya belum di rumah kita, tetapi waktunya sekarang sudah ada. Di waktu ini sudah ada yang kita bayangkan itu. Ya, itu. Oke ya, saya sudah berikan contoh yang sederhana. Ya, untuk membantu kita memiliki perspektif penciptaan yang tepat. Jadi kita harus memiliki perspektif penciptaan yang tepat. Seberapa besar pun keinginan kita, pikirkan saja. Bahkan jika perlu pikirkan keinginan yang besar itu hanya semacam bintik kecil saja. Maka apapun yang kita inginkan, anggap saja sebagai bintik kecil saja. Sebesar apapun itu. Karena hukum tarik-menarik tidak mengenal besar kecil, tidak mengenal soal waktu. Ya. Nah, cuman kita kadang-kadang sering ya dihantui oleh keraguan-raguan. Ingat ya, keraguan-raguan adalah pengkhianat. Keraguan-raguan adalah pengkhianat. Dan keraguan-raguan itu yang akan membuat kita kehilangan kebaikan yang seringkali dapat kita menangkan.
Jadi semua keinginan sebesar apapun hanya sebuah bintik ya dalam kekuatan cinta. Karena kekuatan cinta itu tanpa batas, sudah saya jelaskan ya. Kekuatan positif itu tanpa batas, beda dengan kekuatan negatif ya. Kekuatan negatif, ketiadaan cinta itu ada batasnya. Karena kadang-kadang ya orang ya justru di titik nadirnya, di batas terendahnya dia mengalami kebangkitan. Tapi yang namanya kekuatan positif itu tidak ada batasnya, tidak ada batasnya. Nah sekarang bagaimana cara mengubah sesuatu yang negatif? Ini harus tahu ilmunya. Bagaimana cara mengubah sesuatu yang negatif? Ya, misalnya contoh sederhana ya, kita punya penyakit. Nah kita punya penyakit, suatu penyakit lah. Ini penting ya, yang punya penyakit. Kemudian ingin disembuhkan. Berikan saja rasa cinta kepada tubuh yang sudah berubah menjadi sehat. Jadi caranya berikan rasa cinta kepada tubuh yang sudah berubah menjadi sehat. Jadi ketika kita sakit, jangan berfokus kepada penyakit kita. Tetapi kita fokus kepada ya tubuh kita yang sudah sehat. Berikan rasa cinta. Artinya apa? Seperti tadi, ya, bayangkanlah bagaimana perasaan kita seandainya ketika kita sedang sakit, bayangkanlah bagaimana perasaan kita seandainya sehat. Jangan berfokus pada sakit. Karena kalau kita berfokus pada sakit, ini hukum tarik-menariknya berlaku. Artinya kita sedang menguatkan medan perasaan yang negatif itu. Makanya kita sudah sakit, kemudian semua yang datang kepada kita adalah potensi-potensi yang membuat kita semakin terjerembab dalam sakit itu. Nah ini ya yang paling penting. Jadi ketika kita sedang mengidap suatu penyakit ya, dan kita ingin penyakit itu disembuhkan, jangan berfokus kepada penyakit. Tetapi kita berfokus kepada tubuh yang sudah sehat. Jadi kita saat itu berfokus seakan-akan tubuh kita sudah sehat. Dan saya sudah membuktikannya. Ya, mohon maaf ya. Saya juga pernah sakit ya. Jadi saya pernah ketika saat itu saya berangkat membimbing umroh. Saya kaget ya. Karena apa? Baju ihram saya berdarah. Berdarah ya. Oh ternyata ya saya ambeien ya, ambeien. Dan saya pada saat itu kemudian tidak ribut, tidak apa-apa. Kemudian saya ganti aja kain ihram saya. Tetapi saya terus menerus ya berfokus tidak kepada ambeien saya. Tapi saya berfokus kepada keadaan tubuh saya yang sudah sehat. Dan tidak lama setelah itu ya, sepulang umroh hanya seminggu 2 minggu setelah itu, mohon maaf, tanpa dengan obat, tanpa operasi, padahal itu sudah berdarah-darah. Itu kembali normal seperti biasa. Jadi artinya ya, tubuh kita ini dokter yang paling cerdas sebetulnya. Cuman kita tidak pernah mengizinkannya. Jadi saya membagikan ini karena saya pernah mengalami situasi itu. Jadi tidak mungkin saya menceritakan tentang ini kalau saya tidak mengalaminya. Jadi sekali lagi ya, cara mengubah sesuatu yang negatif. Nah, ketika ada yang negatif dan kita mengubahnya, ya kita ingin mengubahnya, prosesnya sama saja. Ungkapkan rasa cinta dengan membayangkan dan merasakan yang kita inginkan. Kan kita tidak menginginkan sakit. Oleh karena itu jangan kita memberikan energi pada sakit. Kita harus memberikan energi pada sehat. Pada sehat, ya. Jadi ketika ada yang negatif dan kita ingin mengubahnya, prosesnya sama ya. Seperti mengubah yang kita ingin mendapatkan yang positif. Ungkapkan rasa cinta dengan membayangkan dan merasakan yang kita inginkan. Kan yang kita inginkan sehat. Jadi ungkapkan rasa cinta itu pada sehat. Jadi seperti yang tadi contoh saya ya, ketika saya mengalami ambeien ya, saya ungkapkan saja ya rasa cinta saya kepada tubuh saya yang tidak ambeien. Tubuh saya yang sehat. Saya sudah bersama dengan tubuh saya yang sehat. Saya juga sudah melakukan berbagai hal dengan tubuh saya yang sehat itu. Dan ternyata hanya dalam waktu yang singkat sehat. Tanpa operasi, tanpa obat. Dan itu bisa dilakukan oleh semua orang. Ya, oke. Sesuatu yang negatif itu kan artinya kekurangan cinta. Maka kita harus membayangkan dan merasakan yang sebaliknya dari situasi yang negatif itu. Jadi situasi yang negatif itu jelas ya kekurangan cinta. Maka ya untuk menghilangkan yang negatif itu, mengubah yang negatif itu, bukan memaksa yang negatif harus menjadi positif. Karena tidak bisa diubah.
Yang bisa kita lakukan adalah kita membayangkan dan merasakan yang sebaliknya dari situasi yang negatif itu. Ya, mungkin para sahabat bisa gampang ya memahami seperti ini. Saya sudah menyiapkan ini. Ini gelas ya, perhatikan ini gelas. Ya, ini gelas ini kosong. Ini gelas ini kosong. Ya, kalau gelas ini adalah tubuh kita. Gelasnya tubuh kita. Nah, kekosongan ini ibarat ketiadaan cinta. Kekosongan ini ibarat ketiadaan cinta, ya. Ini kosong, ketiadaan cinta. Jadi di sini tidak ada cinta di sini, ya, kekosongan. Nah, perhatikan para sahabat. Apakah ketika saya mengusir kekosongan, gelas ini akan terisi? Kan tidak. Semakin saya berusaha mengosongkan kekosongan, gelas ini semakin tidak terisi. Makanya semakin kita melawan kejahatan dan kejahatan, kita juga akan semakin negatif. Ya toh? Ketika kita mendapatkan situasi yang negatif di luar dan kita kemudian mengungkapkan perasaan negatif, itu sedang menguatkan yang negatif. Itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita ingin gelas ini penuh, tetapi yang kita lakukan adalah mengusir kekosongan. Kita tidak suka kekosongan. Padahal yang kita inginkan gelas ini kan terisi air. Coba, kalau tubuh ini adalah, gelas ini adalah tubuh saya sudah punya cinta nih. Ini yang saya inginkan. Yang saya inginkan kan air. Karena air ini sebetulnya adalah cinta. Ya, ini kekuatan positif. Kan sebetulnya yang membuat haus kita hilang ini bukan kekosongan, ini air. Nah, bagaimana caranya supaya gelas ini terusir kekosongannya? Kan satu-satunya cara adalah mengisi cinta. Memberikan cinta. Dengan memberikan cinta otomatis ya kekosongan akan tidak ada. Coba sekarang, begitu kita hadirkan cinta, kekosongan tidak ada. Jadi ketiadaan cinta itu hanya bisa dilawan dengan menghadirkan cinta. Ya, ini simulasi yang sederhana tetapi sebetulnya sangat menakjubkan kalau bagi orang yang berpikir. Ya, kegelapan tidak bisa dilawan dengan kegelapan. Semakin melawan kegelapan, maka kegelapan semakin gelap. Karena satu-satunya cara untuk melawan kegelapan adalah menghadirkan cahaya. Jadi kalau kita sakit, jangan fokus pada sakit. Fokus pikiran dan perasaan kita kepada tubuh yang seakan-akan sudah sehat. Kita sudah bersama tubuh yang sehat, kita sudah melakukan berbagai hal dengan tubuh yang sehat itu. Coba praktekkan, ini luar biasa. Ini luar biasa. Ya, tanpa obat, tanpa operasi, ya, seseorang bisa melewati fase itu dengan gemilang, dengan luar biasa. Ya. Oke, kita teruskan ya. Jadi ketika kita menggunakan proses penciptaan untuk mengubah yang negatif, ingat, kita tidak harus mengubah yang negatif menjadi positif. Kita tidak usah mengubah yang negatif menjadi positif. Karena apa? Seperti tadi, kalau kekosongan itu negatif, kan kekosongan itu tidak usah diubah oleh kita. Tidak usah diubah menjadi yang positif. Cukup menghadirkan yang positif, maka yang negatif hilang. Cukup menghadirkan air, kekosongan tidak ada. Coba sekarang, kekosongan sudah tidak ada lagi karena kita menghadirkan air. Itu yang harusnya kita lakukan. Jadi kalau ada orang melemparkan obor ke rumah kita, tidak usah mengejar orang yang melemparkan obor itu, biarkan saja, itu urusan dia dengan dirinya sendiri. Tapi yang paling penting kita padamkan api yang ada di rumah kita. Karena kalau kita mengejar orang yang melemparkan obor ke rumah kita kejar terus entah berapa jam sampai di rumah kita sudah terbakar habis. Nah, kita ini sering membiarkan rumah kita ini terbakar habis karena apa? Mencoba untuk keluar, bukan memadamkan apa yang di dalam. Oke ya, para sahabat sudah bisa menangkap pesan cintanya ya. Ini rahasia semesta yang luar biasa. Dan kalau kita melakukan ini luar biasa ya. Ini kekuatan positif. Baik ya. Jadi penciptaan berarti sesuatu yang baru tercipta. Penciptaan berarti sesuatu yang baru tercipta. Dan secara otomatis akan menggantikan yang lama. Otomatis ya. Tadi kosong kan gelas ini. Situasi yang lama sudah berubah dengan menghadirkan cinta. Yaitu mengisi air ini, mengisi gelas ini dengan air. Kan kekosongan tidak ada. Maka di sini sudah terjadi proses penciptaan. Sesuatu yang baru sudah tercipta. Dan yang baru tercipta, yang lama dengan otomatis tidak ada lagi. Jadi secara otomatis yang baru akan menggantikan yang lama. Kita tidak perlu memikirkan apa yang ingin kita rubah. Cukup mengungkapkan rasa cinta kepada yang kita inginkan.
maka kekuatan cinta akan menggantikan yang negatif itu. Itu cara mengubah yang negatif, para sahabat. Jadi tidak usah mengubah yang negatif menjadi positif, hadirkan saja yang positif, yang negatif akan hilang dengan sendirinya. Ya, perhatikan kata-kata saya karena ini sangat penting. Ya, nah, jadi perasaan kita adalah dewa kita. Ketika kita mengidap satu penyakit agar mengarah ke pemulihan, kita harus lebih banyak membayangkan dan merasakan kesembuhan total ketimbang memikirkan penyakit itu. Karena kesembuhan total yang kita inginkan kan, beri energi lebih banyak kesembuhan total daripada kita berfokus pada penyakit itu. Ya, ini penting ya, karena banyak yang tidak tahu rahasia ini. Jadi tugas kita sekarang hanyalah menyisihkan 7 menit setiap hari untuk membayangkan dan merasakan apapun yang kita inginkan. Apapun yang kita inginkan, ya. Kesehatan, uang, hubungan, apapun yang kita inginkan. Ingat ya, 4 langkah yang sudah saya sampaikan di kajian sebelumnya. Lihat kembali ya, episode yang sebelumnya, episode yang kelima, kan itu sudah saya sampaikan 4 langkah membayangkan, 4 langkah merasakan. Ya, jadi ketika kita sudah membayangkan dan merasakan apa yang kita inginkan, berarti kita sudah berada di dunia baru. Ya, jaga pikiran dan kata-kata, jangan sampai kita kembali ke dunia lama. Karena kadang-kadang ini ya, pikiran dan kata-kata ini kalau tidak terjaga, lompat-lompat, lalu mengantarkan kita kepada dunia lama. Ya, katakan dengan berani bahwa saya sudah benar-benar pulih. Jadi ketika kita sedang sakit pun, katakan dengan berani bahwa saya sudah benar-benar pulih. Ketika kita sedang jatuh ekonomi kita, katakan saya sudah benar-benar bangkit. Daripada kita terus-menerus meratapi kejatuhan dengan menceritakan semua yang negatif yang kita rasakan pada banyak orang. Ingat, kita sedang membangun medan perasaan yang negatif. Bukan keluar dari situ, malah kita akan terus-menerus ya mendatangkan orang, situasi, kondisi dan sebagainya yang akan memperkokoh yang negatif itu. Ya, oke. Aku bertekad untuk merasa ceria dan bahagia setiap hari. Apapun situasi yang kuhadapi. Karena aku sudah belajar dari pengalaman bahwa bagian terbesar dari kebahagiaan atau kesengsaraan itu tergantung persetujuanku. Bukan pada keadaan-keadaan di sekelilingku. Jadi katakan kata-kata itu ya. Aku bertekad untuk merasa ceria. Aku bertekad untuk merasa bahagia setiap hari. Apapun situasi yang kuhadapi. Karena aku sudah belajar dari pengalaman bahwa bagian terbesar dari kebahagiaan atau kesengsaraan itu bergantung persetujuanku, bukan pada keadaan-keadaan di sekelilingku. Jadi sebetulnya ya, kesengsaraan dan kebahagiaan itu tergantung kita di dalam. Persetujuan kita dari dalam, bukan bergantung pada keadaan-keadaan yang ada di luar diri kita atau di sekeliling kita, ya. Nah, sekarang bagaimana cara menghapus perasaan buruk? Nah, ini kita sudah memiliki perasaan buruk ya, perasaan buruk. Bagaimana cara menghapusnya? Ini saya kasih tahu tekniknya yang luar biasa ya. Kita dapat mengubah apapun dalam hidup kita dengan mengubah perasaan kita. Namun dalam mengubah perasaan jangan coba-coba menghilangkan perasaan buruk. Sekali lagi, saya ulang. Kita dapat mengubah apapun dalam hidup kita dengan mengubah perasaan kita. Namun dalam mengubah perasaan jangan coba-coba menghilangkan perasaan buruk. Karena perasaan buruk hanyalah ketiadaan cinta. Curahkan saja rasa cinta. Ya, sekali lagi ya, jangan coba-coba menghilangkan perasaan buruk. Karena ketika kita coba-coba menghilangkan perasaan buruk, sama saja dengan kita coba-coba ingin mengusir kekosongan dengan cara mengosongkan kekosongan. Itu tidak akan pernah membuat gelas kita terisi. Padahal yang kita inginkan, gelas ini terisi oleh air. Jadi ketika kita mengusir kekosongan dengan mengosongkan kekosongan, semakin kosong gelas ini. Jadi jangan coba-coba menghilangkan perasaan buruk. Nah, kita tidak perlu menghilangkan amarah. Kita tidak perlu menghilangkan kesedihan. Karena amarah, kesedihan akan lenyap bila cinta masuk. Daripada kita berusaha menghilangkan amarah, daripada kita berusaha menghilangkan kesedihan, kan lebih bagus kita menghadirkan cinta. Menghadirkan kekuatan positif. Kan daripada marah, lebih bagus kita memaafkan.
Daripada menyalahkan, lebih bagus kita memahami. Kan dengan menghadirkan kekuatan positif, bukankah sebetulnya ya amarah, kesedihan itu hilang dengan sendirinya. Nah, kita selama ini salah kaprah. Karena apa? Ya, kita mencoba menghilangkan kemarahan, kita mencoba menghilangkan kesedihan. Ya. Padahal sebetulnya marah, sedih akan lenyap bila cinta masuk. Jadi tekniknya saja yang kita tidak tahu, rahasianya yang kita tidak tahu, ya. Jadi tidak ada yang harus kita gali dari dalam diri kita. Bila kita menumpahkan rasa cinta kepada diri kita, seluruh perasaan buruk akan lenyap seketika. Begitu saya menghadirkan air, kekosongan lenyap. Kan saya tidak usah melawan kekosongan. Ini penting para sahabat untuk diperhatikan, karena dalam prakteknya kita banyak yang tidak tahu. Dan saya sudah mempraktekkan setiap hari ya, saya mempraktekkan hal ini. Dan ternyata luar biasa, hidup itu menjadi sangat menakjubkan. Ya, kita merasa nyaman karena cinta. Dan kita merasa tidak nyaman karena ketiadaan cinta. Jadi saat kita mengalami ketidaknyamanan, jelas kita sedang mengalami ketiadaan cinta. Supaya nyaman, jangan melawan ketidaknyamanan. Cukup menghadirkan cinta, maka kita akan nyaman. Ya toh? Jadi tidak usah kita berfokus pada hal-hal yang buruk tadi, ya. Oke. Ya. Nah, ada analogi yang sangat menakjubkan, ya. Analogi yang sangat menakjubkan. Para sahabat, banyak sekali orang berusaha secara kreatif. Bagaimana sih caranya supaya kita tidak terjebak dengan perasaan buruk? Gini, ya. Ada yang mengumpamakan perasaan buruk itu seperti kuda liar. Bisa membayangkan ya kuda liar? Kuda liar, kalau kuda liar kan namanya kuda liar, pasti tidak terkendali ya. Tidak terkendali. Oke. Jadi perasaan buruk, ini perasaan buruk. Perasaan buruk. Ya. Ini jelas ya, perasaan buruk itu akibat apa tadi? Akibat ketidakhadiran cinta. Perasaan buruk akibat ketiadaan cinta. Jadi sebetulnya sakit itu akibat ketiadaan sehat. Ya, itu ya. Gelap itu akibat ketiadaan cahaya. Ya, perasaan buruk. Nah, perasaan buruk ini ibarat kuda liar. Jadi ibarat kuda liar ya. Saya tidak pandai ya menggambar kuda, gimana ya kuda ya. Ya, pokoknya kuda lah ya. Ya. Oke, kuda nih. Kuda liar. Nah, sekarang ini kuda liar. Kuda liar. Bisa dibayangkan ya, kuda liar kan beda dengan kuda yang sudah tunduk kepada pemiliknya. Coba ya, kalau kuda yang bisa dipakai untuk menarik delman, itu kan kuda yang sudah tunduk ya. Nah, kuda yang suka dipakai di tempat rekreasi, anak-anak suka naik, itu kan kuda yang sudah aman. Itu kuda yang sudah terdidik ya. Bayangkan kuda liar. Bisa dibayangkan kuda liar ya, kuda liar. Kalau kuda liar ini dinaiki, bahaya enggak? Sangat bahaya kan? Nah, perasaan buruk itu ibarat kuda liar. Jadi ketika kita sedang berada di perasaan buruk, berarti kalau kita menambah lagi keburukan pada perasaan buruk, itu sama saja dengan kita sedang menaiki ini. Kita sedang menaiki kuda liar ini. Nah, kalau kita menaiki kuda liar, para sahabat bisa membayangkan akibatnya seperti apa? Apakah kita akan happy berada di punggungnya kuda liar? Tentu saja tidak. Kita akan semakin stres, semakin takut. Bahkan kuda ini bisa lari ke sana kemari gak karu-karuan. Yang terjadi apa? Kita akan semakin buruk keadaannya. Ya, karena apa? Kita mencoba menunggangi kuda liar kita. Oleh karena itu, ya, satu caranya. Begitu ada perasaan buruk, bilang pada diri kita, saya akan turun dari kuda liar ini. Saya tidak mau menaiki kuda liar itu. Turun segera dari kuda liar. Dan cara ini ternyata sangat ampuh. Begitu kita merasa perasaan kita buruk, buru-buru turun dari kuda liar kita. Buru-buru turun dari kuda liar kita. Ya, gitu. Baik ya para sahabat. Perlu disadari ya, segala sesuatu itu sudah ada tempatnya. Segala sesuatu sudah ada tempatnya tersendiri, termasuk perasaan buruk. Perasaan buruk itu punya tempat. Tanpa perasaan buruk, kita tidak pernah tahu seperti apa rasanya merasa senang.
Betul ya? Tanpa perasaan buruk, kita tidak pernah tahu seperti apa rasanya merasa senang. Kita akan merasa datar sepanjang waktu ketika kita tidak memiliki perbandingan perasaan. Yuk, bukankah perasaan buruk itu punya tempat dalam hidup ini? Karena kalau tidak ada perasaan buruk, kita juga tidak akan pernah tahu seperti apa sih merasa senang. Bukankah perasaan buruk itu harus ada? Harus ada tempat, harus diberi tempat. Karena kalau tidak diberi tempat, ya bagaimana kita bisa merasa senang kalau tidak ada perasaan buruk? Kita akan merasa datar saja dalam hidup ini sepanjang waktu ketika tidak memiliki perbandingan perasaan. Justru karena ada perbandingan perasaan, disitulah sebetulnya hidup kita jadi dinamis. Ya, seperti itu. Jadi lewat perasaan sedihlah kita dapat mengetahui nikmatnya perasaan bahagia. Setuju ya? Karena kita merasakan nikmatnya perasaan bahagia kan lewat perasaan sedih ya. Jadi oleh itu maka perasaan sedih, perasaan bahagia tidak usah diusir. Biarkan mereka punya tempat sendiri-sendiri. Ya, makanya hebat ya. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, seandainya aku ya akan mengubah semua orang menjadi orang yang beriman, tentu saja bagi Allah tidak sulit, bukan? Tapi Allah tidak melakukannya. Ya. Yang beriman punya tempat, yang tidak beriman juga punya tempat. Yang sabar punya tempat, yang tidak sabar juga punya tempat. Karena apa? Kan orang sabar ini perlu yang tidak sabar untuk menguji kesabarannya. Kalau tidak ada orang yang tidak sabar, bagaimana kita bisa tahu kalau kita sudah sabar? Bahkan bisa jadi ya, yang namanya kebaikan itu bisa dilahirkan oleh keburukan. Yang namanya cahaya itu bisa dilahirkan oleh kegelapan. Kan sebenarnya listrik ini dilahirkan karena manusia tidak betah dalam kegelapan. Kalau manusia betah dalam kegelapan kan sebetulnya tidak ada listrik. Kan listrik ini dilahirkan oleh kegelapan. Sebenarnya teknologi ini sebenarnya dilahirkan oleh ketidakmauan manusia dalam situasi lama. Ya toh? Karena ingin serba cepat, ingin serba mudah, maka terciptalah namanya teknologi. Jadi bukankah sebetulnya ya yang namanya kebenaran pun bisa jadi dilahirkan oleh kesalahan. Ya, tidak ada sebetulnya listrik ini ya. Thomas Alva Edison tidak pernah bisa menciptakan listrik kalau beliau tidak melakukan kesalahan. Maka beliau tidak pernah mengatakan kalau beliau sudah melakukan kegagalan. Beliau cuma mengatakan, aku tidak pernah melakukan kegagalan. Aku cuma melakukan cara yang salah. Dan justru cara yang benar ditemukan setelah menemukan cara yang salah. Jadi sebetulnya para sahabat, segala sesuatu di semesta ini punya tempat. Bahkan perasaan buruk pun jangan diusir. Biarkan dia di situ. Biarkan di situ, ya. Dia pun harus punya tempat. Ya. Jadi lewat perasaan sedihlah kita dapat mengetahui nikmatnya perasaan bahagia. Kita tidak akan pernah bisa menghilangkan perasaan buruk dari hidup. Karena perasaan buruk adalah bagian dari hidup. Jadi perasaan buruk adalah bagian dari hidup. Oleh karena itu, biarkan saja kuda liar itu ada. Tetapi yang paling penting kan kita tidak usah menaiki kuda liar. Nah, apalagi kuda liar itu dicambuk. Ini saya kasih tahu ya. Ketika perasaan kita buruk, kemudian kita terus berada di situasi yang buruk itu sama saja dengan kita sedang mencambuk kuda liar yang kita tunggangi. Semakin lari kencang dan semakin berbahaya membawa kita, maka kita akan terjerumus dalam keburukan yang terus-menerus, ya. Jadi sekali lagi jangan melawan perasaan buruk, ya. Nah, bila kita kesal karena mengalami perasaan buruk, kita memberikan kekuatan yang lebih besar terhadap perasaan buruk itu, kita semakin kuat memancarkan hal-hal yang negatif. Kan kebanyakan seperti itu ya para sahabat, mohon maaf saya bukan meremehkan ya. Banyak orang ketika mengalami perasaan buruk ya dia kesal misalkan kemudian mengalami perasaan buruk, maka justru perasaan buruk itu ditambah-tambah dengan mencari-cari kesalahan, menyalahkan orang lain dan lain sebagainya. Nah itu artinya kita sedang memancarkan hal-hal negatif lebih besar lagi. Jadi perasaan buruk tidak akan pernah mendatangkan kehidupan seperti yang kita inginkan. Karena perasaan buruk berasal dari ketiadaan cinta. Ketiadaan cinta tidak akan menghasilkan yang kita inginkan. Justru ketiadaan cinta hanya akan menghadirkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, oleh karena itu waspada untuk tidak membiarkan perasaan buruk menguasai diri kita. Jadi kitalah yang berkuasa atas perasaan kita. Bila kita dilanda perasaan buruk, cara melepaskannya adalah dengan tampil ceria. Cobalah, sekarang ini latihan yang paling berat ya. Ketika kita memiliki perasaan buruk,
bagaimana caranya kita bisa tampil ceria. Karena ketika kita perasaannya buruk, kemudian kita tampil penuh dengan kesedihan, ya, wajahnya murung, hati-hati itu. Kita sedang menaiki kuda liar dan kita sedang mencambuknya. Maka kuda liar akan membawa kita pada situasi yang jauh lebih buruk lagi. Makanya katakan pada diri kita, aku tidak mau menunggangi kuda liar. Aku akan turun dari kuda liar itu. Putuskan itu. Putuskan itu. Putuskan itu, ya. Dan kemudian masukilah keadaan yang ceria. Keadaan yang ceria. Ini memang latihannya perlu sungguh-sungguh para sahabat. Kalau tidak sungguh-sungguh, ya kita akan terus terjerembab. Oleh karena itu sekarang mari kita sadari kenapa banyak sekali orang yang terus-menerus berada di situasi yang buruk. Karena apa? Karena dia terus-menerus menginfus perasaan buruk itu dengan ketiadaan cinta. Tidak mau menghadirkan cinta. Sama saja dengan mengusir kekosongan, dengan mencoba mengosongkan kekosongan. Bukan mengisi gelas dengan air. Ya, bukan mengisi tubuh dengan cinta. Makanya kekuatan positif ini sangat luar biasa para sahabat, tidak ada batasnya, tidak ada batasnya. Kalau kita menggunakan kekuatan ini, sungguh luar biasa. Ya. Jadi sewaktu kita sedang bersenang-senang, kita merasa nyaman dan mendapatkan berbagai hal yang menyenangkan. Coba perhatikan ya. Ketika kita sedang bersenang-senang, kita merasa nyaman, yang datang itu kan hal-hal yang menyenangkan. Ya. Jika kita terlalu serius menghadapi hidup, kita pun akan mendapatkan hal-hal yang berat yang harus dihadapi dengan serius. Makanya saya sering mengatakan jangan terlalu serius menghadapi hidup. Karena apa? Begitu terlalu serius menghadapi hidup, apa yang terjadi? Kita akan mendapatkan hal-hal yang berat yang membuat kita menjadi sangat serius menghadapi situasi itu. Ya, itu hukum tarik menarik. Jadi, untuk tampil ceria saat menghadapi perasaan buruk, bayangkan perasaan buruk seperti tadi, sebagai kuda liar. Lalu katakan pada diri kita, mengapa kamu menunggangi kuda liar itu? Turun sekarang juga. Karena kuda liar itu akan membawamu ke tempat yang lebih buruk lagi. Itu kuncinya. Katakan pada dirimu, ya. Jangan menganggap perasaan buruk sebagai diri kita. Karena perasaan buruk bukan diri kita. Ya, perasaan buruk bukanlah diri kita. Itu adalah diri palsu kita. Oleh karena itu ada kata-kata bijak. Tanggapilah dengan cerdas. Bahkan untuk perlakuan yang tidak cerdas. Ya, tanggapilah dengan cerdas bahkan untuk perlakuan yang tidak cerdas. Jadi kalau kita selalu cerdas, maka yang tidak cerdas pun kita tanggapi dengan cerdas, maka kita tidak akan terjebak untuk menjadi tidak cerdas. Jika perlu para sahabat, tertawakan diri kita. Ya. Jika kita sedang mengalami perasaan buruk, dan kita mampu mentertawakan diri kita karena kita sedang menunggangi kuda liar, luar biasa sekali ya. Berarti kita telah mengubah hidup kita. Jadi ketika kita sedang mengalami perasaan buruk, tertawakan diri kita. Kenapa harus ditertawakan? Kok saya menunggangi kuda liar? Kok saya bodoh sekali? Kalau saya menunggangi itu kuda liar, berarti saya akan dibawa oleh kuda liar pada situasi yang lebih buruk. Tertawakan diri kita. Kalau kita bisa mentertawakan perasaan buruk kita, dan kita sedang berada di kuda liar itu, perhatikan ya, kita sudah mengubah hidup kita. Kita sudah mengubah hidup kita. Ya, bila kita merasa buruk, jangan tambah kekuatan perasaan buruk itu dengan menyalahkan diri sendiri. Jika itu yang kita lakukan, sama saja dengan kita mencambuki kuda liar kita agar melesat ke arah yang negatif. Ini yang sering terjadi. Begitu kita merasa ada perasaan buruk, malah kita menyalahkan diri kita sendiri. Semakin menyalahkan diri kita sendiri, itu artinya kita sedang mencambuki kuda liar kita. Maka kuda liar akan melesat ke arah mana? Ke arah yang lebih negatif. Dan itu sangat berbahaya. Jadi intinya jangan membenci perasaan buruk, tetapi sadar memilih perasaan baik. Ulangi ya. Jangan membenci perasaan buruk, tetapi secara sadar untuk memilih perasaan baik. Karena perasaan buruk berasal dari ketiadaan cinta, sedangkan perasaan baik itu berasal dari cinta. Jadi hadirkan saja cinta, hadirkan kekuatan positif. Ya, semakin kuat melawan apapun dalam hidup ini, semakin kuat kita menariknya ke dalam diri kita. Awas ya, semakin kuat kita melawan apapun dalam hidup ini, semakin kuat kita menariknya ke dalam diri kita. Contoh ya, semakin menolak orang yang kita tidak sukai,
maka orang yang tidak kita sukai akan datang berulang-ulang. Itu sudah nyata dalam kehidupan kita. Makanya kenapa kok banyak sekali orang yang tidak kita sukai datang dalam kehidupan kita? Karena kita masih menolaknya. Semakin melawan, semakin menolak apapun dalam hidup ini, maka sebetulnya apa yang kita tolak itu semakin ditarik oleh kita ke dalam diri kita. Contoh yang lain, semakin tidak suka dengan karakter seseorang, sebetulnya kita sedang menarik orang-orang yang berkarakter sama untuk datang dalam kehidupan kita. Makanya mohon maaf ya, kan banyak sekali ada pasangan yang tidak cocok. Karena tidak cocok, kan tidak cocok itu sebenarnya akibat dari tidak mau menerima kenyataan. Tidak mau menerima pasangan kita apa adanya. Lalu ya karena kita tidak menerimanya berarti kita melawannya, berarti kita menolaknya. Ya sudah, akhirnya diputuskan untuk berpisah. Di sini ada harapan untuk mendapatkan yang berbeda. Percayalah, hukum alam tidak seperti itu. Maka kita akan mendapatkan yang sama lagi seperti itu. Kenapa? Sepanjang kita belum bisa menerimanya, maka hal yang sama akan datang berulang-ulang sampai kita bisa menerimanya. Jadi hukumnya sederhana, semakin kuat kita melawan apapun dalam hidup ini, semakin kuat kita menariknya ke dalam hidup kita. Semakin melawan perasaan buruk, maka kita pun sebetulnya sedang menarik perasaan buruk ke dalam kehidupan kita. Perasaan buruk jangan dilawan. Oleh karena itu, jangan membenci perasaan buruk, tetapi dengan sadar kita memilih untuk memiliki perasaan yang baik. Karena apa? Ketiadaan cinta hanya bisa disembuhkan dengan cinta. Itulah para sahabat, episode yang ke-6. Saya sudah memberikan begitu banyak rahasia, ya, rahasia hidup yang bisa dipraktekkan. Dan semoga para sahabat yang sudah mendengarkan episode 1, 2, 3 sampai yang ke-6 ini, ya, para sahabat sudah bisa menemukan sedikit demi sedikit kehidupan itu ternyata mudah dan menyenangkan. Ternyata kehidupan itu bukan sulit dan penuh perjuangan, tapi kehidupan itu sungguh sangat menakjubkan. Jadi sebetulnya kondisi kehidupan kita hari ini, sebetulnya penciptanya adalah diri kita sendiri. Kita yang telah menarik semua hal dalam hidup ini. Karena Allah hanya sebagai Rob. Allah hanya sebagai fasilitator. Dia hanya sebagai sang keberadaan. Dia hanya sebagai sang kehadiran. Maka dalam hadis qudsi Allah menyatakan, aku bergantung sangkaan hambaku. Aku tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau dia sendiri tidak akan mengubahnya. Yuk kita ubah perasaan buruk kita dengan menghadirkan perasaan baik secara sadar sebanyak-banyaknya, maka kita akan menarik hal-hal baik dalam kehidupan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.